teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok pariwisata internasional. Hari ini kita berkunjung ke Pesarian Gunung Kawi. Saya Agnes, kemudian Saya Alif Rizky. Saya Yasmin. Saya Cindy. Saya Reza Hashim. Oke, jadi kami di sini akan melakukan wawancara untuk menanyakan seputar wisata di sini dan bagaimana pengembangan serta pengelolaannya, terutama di era modern dan juga era globalisasi. Mungkin sekian opening dari kami, dan setelah ini teman-teman bisa lihat wawancara kita dengan salah satu pengurus yang ada di sini. Terima kasih, selamat menonton, dadah. Oke Bapak, selamat pagi. Jadi di sini kami dari UPN, mahasiswi UPN, mau ke sini untuk wawancara seputar wisata Bapak. Oke, jadi sebelumnya saya Agnes, Saya Cindy. Saya Yasmin. Saya Reza, Pak. Saya Alif, Pak. jadi mungkin untuk pertanyaan pertama Bapak saya mau tanya tentang latar belakang diciptakannya wisata ini itu seperti apa Bapak? Ya. Demikian. Jadi kalau dikatakan diciptakan rasanya kurang pas ya. Kurang tepat nih. Tapi karena di sini adalah makam dari beliau berdua. Satu yang Kiai Zakaria atau yang terkenal itu disebut dengan Penembahan Jugo, Eyang Jugo itu. Kemudian yang di sebelahnya, yang dimakamkan di sebelahnya adalah Eyang Raden Mas Iman Sujono. Nah, sebelum beliau berdua ini dimakamkan di sini, boleh saya mundur ke belakang masa lalu beliau. Jadi beliau ini berdua, Eyang Jugo dan Eyang Iman Sujono ini adalah keturunan dari Keraton Mataram, ya, yang kemudian menjadi dua keraton, yang satu Yogyakarta, yang satu Surakarta, begitu. Nah, Eyang Jugo, terutama Eyang Jugo ini beliau ini setelah terjadinya perang Diponegoro, itu beliau ini mengembara ke arah timur. Dan di setiap beliau singgah, itu beliau ini mengamalkan ilmu. Ya, karena beliau ini bisa disebut sebagai orang yang mumpuni. Jadi orang yang mumpuni itu adalah orang yang berpengetahuan sangat luas begitu. Jadi beliau mengamalkan, setiap beliau singgah di suatu tempat, itu beliau ini mengamalkan ilmunya, ilmu pertanian, ilmu agama, begitu, dan semacamnya itu. Bahkan ada sedikit tentang ilmu pengobatan, begitu. Nah, kemudian setelah beliau ini berjalan terus, akhirnya beliau ini singgah di suatu tempat yang sekarang di tempat tersebut ada padepokan dari Eyang, yang namanya kebetulan juga dinamakan sama dengan sebutan beliau. Di sana itu ada dusun Jugo namanya, di daerah Kesamben Blitar, begitu. Nah, itu awal mula beliau itu mendirikan padepokan di situ. Nah, kemudian setelah beliau di sana, banyaklah semacam, kalau sekarang sebutannya semacam santri begitu. Kalau dulu ya cantrik lah begitu. Nah, kemudian di tahun 1871 beliau wafat. Nah, sebelum itu Eyang Iman Sujono dari daerah Mataram sana menyusul kemari. Jadi beliau ini tidak bersamaan, mengembaranya itu tidak bersamaan. Jadi beliau ini menyusul, datang ke Jugo Kesamben sana. Nah, kemudian pada suatu saat
Eyang Jugo ini mendapat semacam wangsit begitu, isyarat dari Allah bahwa nanti apabila beliau ini wafat, nanti itu diharapkan bisa dimakamkan di daerah lereng Gunung Kawi. Begitu. Nah, kemudian Eyang Jugo ini, hubungannya ini, mohon maaf sebentar ya, hubungan dari Eyang Jugo ini dengan Eyang Iman Sujono itu adalah hubungan antara guru dan murid. Sekaligus sebagai beliau Eyang Iman Sujono ini sekaligus adalah anak angkat dari Eyang Jugo. Gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan yang cerita yang tadi. Eyang Jugo mengutus kepada Eyang Iman Sujono untuk mencari tempat yang sesuai dengan isyarat yang diterima oleh Eyang Jugo tersebut. Kemudian setelah Eyang Iman Sujono mencari, mengembara kemari, ketemulah tempat ini. Nah, kemudian oleh Eyang Iman Sujono, tempat ini dibersihkan, ditata, kemudian ditanami pohon-pohon tertentu. Salah satunya ada pohon yang di sebelah sana, pohon Dewandaru namanya. Yang hingga sekarang dipercayai bahwa pohon tersebut bisa menjadikan semacam isyarat atau simbol dari suatu keberhasilan. Begitu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Setelah di tempat ini ditata, ditanami beberapa pohon, kemudian Eyang Iman Sujono turun agak ke sana, kurang lebih 300 meter dari sini, itu membangun padepokan juga. Nah, hingga sekarang padepokan tersebut sama, tetap dinamakan Padepokan Gunung Kawi, begitu di sana. Jadi awalnya yang mengenal tempat ini hanya pengikutnya saja di Bapak awalnya. Seperti itu, awal-awalnya seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok bisa menjadi terkenal seperti sekarang? Di waktu ini kembali lagi ya. Di waktu Eyang Iman Sujono mendirikan padepokan di sini, ini ada juga beberapa orang yang datang karena biasanya mendengarkan kabar-kabar begitu, semacam kabar angin atau apa gitu, bahwa di lereng Gunung Kawi itu ada sesepuh yang mumpuni, yang bisa dimintai semacam nasihat atau untuk nasihat untuk keberhasilan, untuk membuka hati yang sedang keruwetan, seperti itu. Nah, kemudian orang-orang ini yang sudah pernah datang ini kemudian pulang ke daerahnya masing-masing. Nah, di sana mereka memberitahukan kepada sanak keluarga, kerabat, dan detolannya. Begitu. Di sana, di lereng Gunung Kawi ada sesepuh yang mumpuni, yang bisa menerangi, memberi pencerahan dan penerangan pada hati kita, gitu. Nah, kemudian selang 5 tahun dari wafatnya Eyang Jugo, Eyang Iman Sujono juga wafat. Nah, kemudian orang-orang yang sudah diberitahu oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah datang kemari ini datang kemari, tapi ternyata beliau sudah wafat. Nah, dengan kepercayaan yang sangat tinggi dari orang-orang Tionghoa itu, bahwa walaupun sesepuh ini telah wafat, tapi mereka tetap berdoa, memohon kepada Gusti Allah, memohon di sini sesuai dengan keruwetan yang ada atau masalah yang ada di dalam dirinya. Nah, itulah awal mula dari banyaknya pengunjung. Kalau tadi pertama itu yang mengenal atau yang berziarah di sini ini hanya pengikut-pengikutnya saja, kemudian berkembang
seperti itu. Jadi orang-orang yang dari luar daerah pun yang sudah pernah mendengar keberadaan Eyang, yang sudah pernah mendengar atau berkunjung ke makam Eyang di sini, kemudian secara getok tular gitu apa Mulut ke mulut dari gitu mulut ke nggih, mulut Bapak. Iya. itu menyampaikan apa yang ada di sini. Saya pernah datang ke makam Gunung Kawi dan saya berdoa di sana. Apa yang menjadi permohonan dan doa saya ternyata dikabulkan. Kemudian ini yang awal mulanya bisa berkembang daerah wisata ini. Mungkin Demikian. kalau sekarang bahasanya testimoni nggih Bapak, testimoni keberhasilan yang sudah pernah Semacam datang ke itu, sini monggo, nggih, nggih, disebarkan ke nggih. yang lainnya Ya, gitu. betul. Saya Pak mau izin tanya, keunggulan apa sih Pak yang dimiliki sama tempat wisata ini? Begini. Jadi kami di sini itu sebetulnya yang kita kedepankan, yang kita tonjolkan itu sebetulnya tidak boleh dikatakan tidak ada yang istimewa, tapi kami memang keberadaan Eyang ini adalah karena ini adalah makam, dan kemudian yang uniknya lagi yang bisa datang kemari ini ternyata terdiri dari bermacam agama, bermacam suku bangsa, bahkan hingga ke luar negeri. Begitu. Jadi kalau di tempat lain, kalau di makam-makam para wali itu yang berkunjung ke sana itu biasanya hanya Muslim, Agama tertentu aja atau agama tertentu gitu. Seperti kalau di Borobudur atau di apa gitu kan biasanya yang datang dalam hal ritual itu kan hanya orang-orang Buddha gitu ya. Walaupun di sana itu pengunjung yang lain juga ada. Kalau di sini yang berdoa di dalam makam Eyang Jugo dan Eyang Iman Sujono ini terdiri dari banyak suku bangsa dan bermacam agama. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan jadi para pengunjung peziarah yang datang kemari ini rasanya lebih nyaman begitu untuk berdoa. Mungkin itu yang menjadi yang boleh dikatakan menonjol itu di situ gitu. Tantangan apa sih Pak yang ada gitu buat narik wisatawan asing terutamanya buat ke sini? Jadi kan ada wisatawan asing. Ya. Kalau tantangannya ini memang sebetulnya sangat kompleks, banyak sekali. Dari sarana jalan yang tidak begitu itu juga menyebabkan akses jalannya banyak orang yang agak gimana gitu, karena sekarang ini kita mau kemanapun lebih mudah, tapi ternyata di sini nih jalan yang ada di sini yang tersedia ini masih agak ciut. Kalau bis simpangan gitu ya salah satu harus mengalah gitu. Nah itu satu. Kemudian ternyata di sini ini mohon maaf ternyata di sini ini ada beberapa tempat yang situasi dan kondisinya itu dimiripkan dengan keberadaan makam Eyang yang ada di sini. Begitu. Ada beberapa, jadi ya karena kembali lagi bahwa semuanya itu ada sangkut pautnya dengan kebutuhan ekonomi. Jadi dengan menyangkut dengan hal tersebut. Begitu. Jadi mereka itu jadi yang walaupun mungkin dulunya tidak ada menjadi diada-adakan. Begitu. Jadi umpamanya contohnya ada satu tempat di sana tidak ada makam, tapi dibuatlah nisan untuk menjadi suatu makam begitu. Kemudian ini dipromosikan atau seperti apa begitu. Ini salah satu kendala yang ada di sini begitu. Ada tempat lagi yang lain seperti itu. Jadi ada tempat
sumber atau apa begitu ya. Nah, kemudian sumber tersebut dikatakan bahwa sumber ini dulu eyang. Kalau kebutuhan apa hidup sehari-harinya beliau ini mandinya di sini apa gitu segala macam gitu di sini. Nah, kemudian ini disebarluaskan bahwa ini adalah sumber miliknya ya semacam itu, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kemudian ada yang bisa menyebabkan menjadi hambatan dari ini karena ternyata orang yang seperti tadi saya katakan ada maksud-maksud tertentu untuk menguntungkan diri pribadi, itu mereka itu kalau memberi informasi kepada tamu, apalagi tamu yang dari luar negeri, itu menurut selera mereka. Nah, tujuannya adalah untuk kepentingan mereka. Jadi umpamanya sampean kudu ngene, sampean kudu membayar sesuatu dengan harga sekian untuk gini-gini, padahal itu akhirnya akan masuk ke kantong dia. Begitu. Ini juga menjadi suatu hambatan bahwa informasi yang sesungguhnya itu tidak tersampaikan dengan baik kepada para tamu, para wisatawan. Begitu. Apalagi mungkin buat tamu-tamu yang masih asing gitu ya Bapak ya kan. Betul. Mungkin merasa dirugikan juga. Bisa seperti itu. Ada nggak Pak peran pemerintah untuk berkontribusi membangun wisata ini? Kalau peran pemerintah memang ya ada, memang kita sendiri pun dari pihak kami di sini itu juga selalu memberikan sumbangsih kepada pemerintahan yang ada di wilayah sini. Contohnya dari pihak kami di sini juga menghibahkan tanah itu untuk menjadi suatu bangunan gedung sekolah dasar gitu. Jadi tanahnya kita berikan, gedungnya kita bangunkan untuk bisa masyarakat di seputar sini, anak-anaknya bisa bersekolah di sini. Dulu belum ada, Mbak. Dulu kami di sini di Wonosari sini, ini desanya Wonosari. Kalau kita mau sekolah, kita penduduk sini ini harus pergi ke desa sebelah, ke Pijiombo, ke Sumber Tempur atau ke Gendogo sana. Begitu. Nah, itulah salah satu sumbangsih kami dari pihak sini untuk pemerintah daerah. Nah, kemudian timbal baliknya juga seperti itu. Nah, dari pihak pemerintah juga kami tetap tidak akan menutupi bahwa semua itu adalah hubungan yang sangat erat dari kami di sini dengan pemerintah. Cuman kami memang berharap bahwa sekarang ini sudah baik. Jalan-jalan yang menuju kemari ini sebetulnya kalau dibanding dengan dulu tahun sebelum kemerdekaan itu masih Bolong-bolong. tanahnya pakai jalan tanah waktu itu. Kemudian waktu itu para tamu yang berkunjung kemari itu harus naik kuda dari Gendogo sana, harus naik kuda kemari. Atau kalau enggak, yang sepuh-sepuh itu ditandu, Mbak. Ditandu. Jadi pakai kursi, biasanya pakai kursi gitu, kursinya dikasih palang. Dua gitu, yang gotong orang 4. Begitu. Itu tahun sebelum 50-an sampai 50-an itu seperti itu. Nah, kemudian sumbangsih dari pemerintah kepada kami di sini berupa jalan. Sekarang boleh dikatakan jalannya sudah baik. Namun demikian, kalau melihat tempat wisata yang lain, rasanya kami di sini masih belum mendapatkan yang seharusnya begitu. Perhatian yang cukup begitulah seperti itu. Jadi kita lebih mau nanya tentang promosi sih Mbak, promosi di wisata itu kayak gimana? Oke, jadi kalau promosi sendiri dari pihak pengelola Pesarian Gunung Kawi atau Yayasan Ngesti Gondo itu mungkin kalau dulu kita nggak ada yang namanya kontak center, terus kita nggak ada yang namanya sosial media, website kita nggak punya, terus alamat kita di Google juga kita nggak yang kontrol banget gitu kan. Kalau sekarang itu justru pandemi kemarin itu jadi titik balik kita buat memodernisasi Pesarian Gunung Kawi ini. Jadi kita mulai benar-benar memulai dari awal
saya dari generasi pertama yang kelola pusaran sosial media Pusaran Gunung Kawi itu dibantu sama anaknya ketua yayasan. Itu kita start mulai bikin Instagram yang bener-bener followers kita ada cari banget dah, susah gitu kan. Terus kita bikin konsep website kita mau seperti apa, mau yang user friendly itu gimana gitu kan. Terus ada pembaruan kita kerjasama sama tempat wisata sekitar kita, jadi kayak kesannya biar kita ada sinergi gitu loh. Kita sama-sama membangun desa Wonosari ini, terutama kecamatan Wonosari juga. Jadi kita bekerja sama dengan tempat wisata yang memang mengajukan untuk kerjasama dengan kita gitu. Baru-baru ini kita kerjasama dengan tempat wisata Edu Resort namanya Lembah Indah. Lokasinya ada di Desa Balisari. Itu kita sudah fix ada paket wisata dengan Lembah Indah dan Pusaran Gunung Kawi. Kemudian setelah itu kita kemarin akan bekerja sama insya Allah dengan Grand Mercure Malang. Ya, Grand Mercure Hotel itu. Jadi sekarang promosinya paling kita memang banyakkan digencarkan di media ya, di media sosial media. Terus kalau sekarang kan promosi konvensional tuh ya memang ada plus minusnya kan, lebih enak di media atau marketing digital kan. Jadi ya itu kita mungkin sekarang emang lagi banyak promosi di digital aja. Terus kalau dulu gak ada kontak centernya, jadi kalau ada apapun pertanyaan tentang Pusaran Gunung Kawi itu gak ada yang ditanyain gitu kan. Jadi orang-orang banyak yang ketemu sama calo-calo mungkin atau pengantar tamu ilegal. Kalau sekarang kan mungkin orang punya laporan, misalnya kita bantu akan melaporkan dengan syarat beliau mau melaporkan ke kepolisian. Jadi kita bantu kasih kontak kepolisian, baru dia yang lapor sendiri seperti itu. Terus apalagi ya itu aja sih, mungkin banyak memang promosinya nggak terlalu bagaimana, yang penting kita nguatin lagi aja gitu. Berarti kalau untuk akun Instagram itu pertama kali dibuat tahun 2020? 2021. Oh, 2021. Ya, Ini Mei. baru banget ya, Mbak. Ya, Mei 2021. Iya. Begini, jadi dampak sosial dan ekonomi ya, begitulah. Seperti itu, ini benar-benar sangat besar. Jadi yang kita ambil contoh saja, tempat ini kalau dilihat dari jangkauannya dari kota-kota yang terdekat, ini sebetulnya sangat jauh. Boleh dikatakan sangat jauh, sukar dijangkau, begitu. Jadi setelah dengan adanya Eyang sekalian ini, Eyang Jugo dan Eyang Iman Sujono ini dimakamkan di sini, itu membuat warga dan masyarakat yang berada di sini ini benar-benar merasakan dampaknya begitu. Jadi begini, kalau dulu di sini belum ada jalan yang bagus begitu. Dulu di sini kalau mau kemana pun kita ini harus jalan kaki. Dari sini menuju ke desa sebelah sana untuk bisa pergi ke kota. Karena yang ada angkutan umum di sana, di sini belum ada. Begitu. Terus kemudian masalah ini aja, penerangan PLN atau apa begitu. Di sini nih kalau dibanding dengan daerah-daerah lain tuh, di sini ini boleh dikatakan lebih menonjol setelah adanya beliau dimakamkan di sini. Jadi memang benar-benar jadi ekonominya meningkat, kesejahteraan masyarakatnya meningkat, kemudian pemerintahan juga seperti itu. Iya Pak, dari pemerintah Kabupaten Malang sendiri, apa pernah sudah datang ke sini untuk melihat situasi Pusaran yang juga ini, atau hanya
Apa yang hanya tahu dari orang-orang aja? Oh, enggak. Atau sudah pernah berkunjung? Sudah pernah, jadi bahkan stafnya Bapak Bupati sendiri mulai zaman yang dulu masih bupatinya Bapak Suwiknya pada sekitar tahun 50-an begitu, sudah banyak yang berkunjung kemari. Kemudian ini waktu penyerahan hibah kami berupa gedung SD dan tanahnya sekali itu diserahkan kepada pemerintah daerah, itu bupatinya datang juga membuka memotong pitanya waktu pembukaan gedung SD itu, SD yang ada di sini begitu. Jadi perhatian dari pemerintah setempat memang sebetulnya sangat besar, walaupun mungkin karena masih banyak proyek-proyek lain atau daerah lain yang masih memerlukan penanganan, jadi untuk kemarin ini mungkin masih kurang, masih kami rasakan sebetulnya belum memadai begitu. Kalau datang tinggal datang aja atau harus reservasi dulu, Pak? Bagaimana maksudnya? Kalau mau tahlil itu tinggal datang aja atau harus reservasi dulu? Semacam survei begitu? Ya, atau harus pesan dulu ke... Oh tidak. Kami di sini memang ya terbuka saja. Jadi tidak harus memang ada ketentuan gitu, umpamanya mereka harus mendaftar, asalnya dari mana, membawa rombongan berapa gitu, itu hanya untuk formalitas saja. Harapan jenengan dan masyarakat ini terhadap tempat wisata ini bagaimana, Pak? Gini, sebetulnya memang tempat wisata ini kami akui bahwa ini adalah sumber mata pencaharian kami yang berada di sini, juga sumber mata pencaharian dari warga di sekitar sini. Oleh sebab itu kami ini dan warga di sini ini berharap seperti yang tadi itu, segala macam hambatan yang terjadi pada kami di sini, terus kendala-kendala apa yang menimpa kami di sini, itu kami harapkan campur tangan pemerintah juga. Demikian juga dengan warga yang di sini juga begitu, ada kepedulian untuk tetap melestarikan keberadaan dari wisata ritual Eyang Jugo dan Eyang Iman Jono ini. Begitu. Jadi dengan seperti sekarang ini, dengan majunya zaman yang serba canggih begitu, kami tetap berharap bahwa para muda, dari turun-turunan dari bapak ibu yang dulu sudah pernah datang kemari ini, kami berharap mereka ini masih tetap selalu mau melestarikan dan berkunjung kemari seperti yang dilakukan oleh orang tua dan nenek moyang mereka. Begitu. Sehingga kami berharap bahwa di sini ini semakin hari semakin berkembang, kemudian bisa semakin mensejahterakan kami pengelola di makam atau Pesaran Gunung Kawi ini, juga bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di sekitar makam Gunung Kawi. Begitu. Oh, baik Bapak, mungkin kami kira cukup nggih Bapak untuk wawancaranya. Bapak juga sudah menjelaskan panjang lebar dan kami juga sudah paham. Kami mau mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak Monggo, atas waktunya.